Banyak ilmuwan mengakui tentang kebenaran Al-Quran. Apa yang mereka anggap sebagai penemuan baru ternyata sudah ada dalam Al-Quran. Sebelum kita bahas, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar dapat berkembang dan memberikan pengetahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab suci Al-Quran bukan hanya sekedar kitab iman yang berisi tentang tuntunan, hukum-hukum ataupun pedoman hidup yang diberikan Tuhan. Tapi ternyata di dalam Al-Quran bertebaran ayat-ayat yang berisi ilmu sains modern. Seiring berjalannya waktu, ilmu sains modern dalam Al-Quran ini terus terungkap dan akhirnya menjadi sebuah fakta yang tak terbantahkan. Bahkan fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran ini terkesan membuat kehebatan para ilmuwan itu menjadi terlihat kerdil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang non-muslim akhirnya mengakui dan menerima kebenaran Islam setelah mengetahui fakta ilmiah dalam Al-Quran. Jika kita pikir dengan akal sehat dan tidak ada tendensi apapun, bagaimana mungkin Al-Quran yang merupakan naskah abad ke-7 Masehi yang berasal dari tanah gersang Arab berbicara tentang ilmu pengetahuan yang melintasi beberapa abad di masa depan. Inilah fakta historisnya Al-Quran. Tidak mungkin rasanya seorang anggota masyarakat Mekah yang masih sederhana dan masyarakat umum di sana jauh dari mengenal sains modern berbicara tentang pengetahuan yang melampaui zamannya. Indikasi ini cukup jelas jika Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad, tetapi merupakan wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Selain itu, Al-Quran juga tetap terjaga keasliannya sejak 14 abad yang lalu hingga sekarang. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Al-Quran hanya mencocok-cocokkan saja. Jelas pernyataan ini sangat salah, karena banyak ilmu sains yang ditemukan sekarang ini atau yang ditemukan beberapa puluh tahun lalu sudah ada dalam Al-Quran yang notabene telah ada selama 14 abad yang lalu. Sekarang mari kita lihat sedikit contoh fakta sains dalam Al-Quran yang membuat para ilmuwan tidak bisa membantahnya. Yang pertama, fakta api dalam lautan. Pada abad ke-7 Masehi, masyarakat Arab bukanlah orang-orang yang gemar melaut. Bahkan, angkatan laut kekhalifahan Islam di tanah Arab baru ada pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, khalifah ketiga yang memimpin umat Islam pasca wafatnya Rasulullah. Bahkan pada masa kenabian Muhammad pun, pengetahuan manusia tentang oceanografi sangat minim. Bagaimana mungkin saat itu seorang Muhammad melakukan penelitian secara intensif, dan apa metodenya? Jika hal ini hanya teori atau imajinasi yang tak berdasar, tentunya yang akan terjadi adalah ngawuran semata. Tapi inilah bukti kebenaran Al-Quran. Apa yang disebutkan Al-Quran benar-benar relevan dengan hasil-hasil penemuan para ilmuwan masa kini. Penemuan gunung berapi di bawah laut dilakukan oleh para ilmuwan. Ketika itu, para ilmuwan pasca Perang Dunia Kedua mengarungi lautan untuk mencari bahan-bahan mineral. Mereka keheranan ketika menemukan fakta adanya pegunungan berapi yang terbentang di bawah laut. Bahkan, menurut para ahli, pegunungan berapi di bawah laut ini lebih banyak daripada yang di daratan. Allah telah menerangkannya dalam Al-Quran, surat At-Tur ayat 1-6. والطور وكتاب
مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. Demi Bukit Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur, dan demi apa yang ditinggikan yaitu langit, dan demi lautan yang di dalamnya ada api. Jadi dapat dibayangkan betapa kebenaran Al-Quran itu nyata. Jauh sebelum manusia meneliti tentang fenomena ini, tapi Allah telah menulisnya dalam Al-Quran. Yang kedua, penjelasan tentang ilmu embriologi yang begitu detail. 14 abad yang lalu, saat manusia belum mengerti apa itu embriologi, tidak ada pengetahuan yang meneliti dengan spesifik yang begitu tinggi tentang janin. Baru pada masa keilmuan modern sekarang inilah manusia dapat mengetahui secara detail tentang proses perkembangan janin dalam rahim seorang wanita. Tapi telah tertulis dalam Al-Quran 14 abad yang lalu dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat ini telah menjelaskan secara rinci proses perkembangan janin manusia, mulai dari air mani, sperma, kemudian segumpal darah, alaqah. Alaqah yang berarti sesuatu yang menempel. Istilah ini bisa digunakan pada sejenis binatang kecil semacam lintah. Lalu, tahap perkembangan berikutnya adalah menjadi segumpal daging, embrio. Ini seperti kita lihat pada janin-janin yang sangat muda. Lalu diciptakan tulang belulang yang kemudian disempurnakan dengan dibungkus oleh daging, sehingga menjadi sosok makhluk lain. Maksudnya adalah sosok tubuh yang memang sudah jauh berbeda dengan saat ia masih menjadi benih, yaitu menjadi sosok manusia yang sempurna. Salah seorang ilmuwan bernama Keith Moore, beliau adalah presiden AACA atau American Association of Clinical Anatomy yang antara tahun 1989 dan 1991, yang sangat terkenal karena memiliki berbagai macam kedudukan dan gelar kehormatan karena literaturnya di bidang anatomi dan embriologi. Pada suatu masa, ada sekelompok mahasiswa menunjukkan referensi Al-Quran tentang penciptaan manusia.
Hal ini membuat dia merasa kaget, hingga dia berkata, tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Muhammad pasti menggunakan mikroskop. Padahal sama-sama kita tahu bahwa saat itu kecanggihan teknologi masih sangat jauh. Tapi Allah sudah menyebutnya. Ini merupakan bukti yang tidak dapat diterbantahkan tentang kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, fakta berjalannya gunung. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini dikatakan gunung berjalan sebagaimana jalannya awan. Bukankah awan berjalan sangat cepat? Sedangkan kita hanya melihat gunung itu diam, tidak bergerak. Ada sesuatu yang menarik dari fenomena berjalannya awan. Fakta bahwa gunung bergerak juga dibenarkan oleh para ilmuwan. Seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengungkapkan bahwa benua-benua di bumi telah menyatu ketika pertama kali terbentuk, tetapi kemudian melayang ke arah yang berbeda-beda saat mereka menjauh satu sama lain. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1915, Wegener menjelaskan masa daratan di bumi bergabung bersama sekitar 500 juta tahun yang lalu, dan luas ini masa yang disebut dengan Pangea terletak di kutub selatan. Benua-benua ini yang muncul setelah terbelahnya Pangea dan terus-menerus bergerak di permukaan bumi dengan kecepatan beberapa sentimeter per tahun. Dan sementara itu mengubah rasio laut dan daratan bumi. Perubahan dinamis itu menyebabkan terjadinya berbagai macam endapan seperti mineral, fosil, air tanah, dan sebagainya. Fenomena alam seperti tsunami, gempa tektonik, hingga munculnya dataran atau gunung baru serta menghilangnya sebuah daratan juga kerap terjadi. Bukti lempengan bergerak di Indonesia dapat kita lihat seperti munculnya Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau, Selat Makassar, dan Laut Banda. Inilah salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Apa yang ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 1915 tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ini membuktikan bahwa kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW tidak hanya berisi hukum Islam saja, tapi juga berisi sumber ilmu pengetahuan bagi manusia. Yang keempat, fakta matahari memang berjalan. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surah Yasin ayat 38. Manusia zaman dahulu percaya jika bumi diam dan matahari beredar mengitari bumi. Lalu seiring perkembangan zaman, ketika sains dan teknologi semakin berkembang, ditemukanlah fakta ilmiah bahwa matahari tidak beredar mengitari bumi, tapi bumilah yang mengitari matahari. Bahkan ayat 38 surah Yasin ini selama berabad-abad menjadi olok-olokan orang-orang kafir.
karena dianggap salah. Namun dewasa ini sudah terungkap bahwa matahari memang berjalan atau beredar. Dan matahari beredar bukan mengitari bumi, tapi beredar mengitari pusat galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti, tempat berkumpulnya jutaan bahkan miliaran bintang, dan matahari adalah salah satu dari jutaan bintang itu. Selain galaksi Bima Sakti, banyak juga galaksi-galaksi lainnya di alam semesta ini. Jadi, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu bahwa matahari bergerak adalah benar adanya. Hanya saja saat ini masih banyak orang yang berbeda pendapat dan hanya percaya kepada kebohongan-kebohongan yang disuguhkan. Yang kelima, langit sebagai atap yang melindungi. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 32. Berbicara tentang langit, langit bukan hanya ruang angkasa yang jauh di sana, tetapi lapisan atmosfer bumi juga sering disebut langit. Karena burung terbang pun sering dikatakan terbang melayang-layang di langit yang tinggi. Ilmu sains modern menemukan fakta bahwa atmosfer bumi adalah lapisan-lapisan udara yang melingkupi bumi. Pada lapisan atmosfer ini ada yang namanya lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan bagian dari atmosfer bumi yang berfungsi melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar matahari yang dapat menghanguskan bumi. Lapisan ozon terdapat 10% di lapisan atmosfer, yaitu lapisan yang berada di ketinggian 10 hingga 16 km di atas bumi, dan terdapat 90% di lapisan stratosfer berada di sekitar 50 km dari puncak lapisan troposfer. Sifat lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari bahaya radiasi sangat sesuai dengan pernyataan Al-Quran bahwa langit adalah atap yang terpelihara. Artinya, atmosfer bumi ini sangat terpelihara sehingga ia bisa berfungsi dengan baik, melindungi permukaan bumi. Ia merupakan atap yang kokoh dan tangguh dari berbagai serangan radiasi. Ia tidaklah rusak. Para ilmuwan mengetahui langit dan lapisan-lapisan itu hanya dari puluhan tahun yang lalu saja. Itu pun karena teknologi modern yang sudah berkembang. Akan tetapi, semua itu sudah tercatat dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Yang keenam, melakukan penerbangan ketinggian akan mengalami sesak nafas. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit.
Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Ayat ini menganalogikan orang yang dikehendaki tersesat itu dadanya sesak dan sempit seolah mendaki langit. Dan ternyata lapisan udara di atmosfer bumi semakin ke atas semakin tipis lapisan oksigennya. Inilah yang mengakibatkan kita sesak napas ketika melakukan penerbangan dengan pesawat sampai ketinggian di luar batas tanpa membawa perbekalan oksigen. Banyak contoh keadaan yang bisa membuat kita kekurangan oksigen. Misalnya, apabila manusia berada di atas 30.000 kaki di atas permukaan laut, maka dia akan mengalami kesulitan bernafas. Bagaimana orang zaman dahulu tahu hal ini? Sementara dunia dirgantara baru ramai berkembang di abad ke-20. Rasulullah jelas dalam hal ini diberitahu oleh Allah. Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Semua ini benar-benar membuktikan bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu pengetahuan dapat kita ambil. Kita wajib bersyukur sebagai umat Islam karena memiliki kitab suci yang begitu lengkap. Ini hendaknya dapat memacu kita menjadi seorang muslim untuk lebih giat lagi mendalami Al-Quran. Sahabat Fanio, itulah beberapa bukti ilmiah sains dalam Al-Quran yang sebetulnya sangat banyak dan luas. Namun di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Semoga video ini semakin memperkuat keimanan kita dan semakin memperdalam kecintaan kita kepada Al-Quran. Maaf bila ada penyampaian yang salah. Saya Fani Akila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.